Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari kata Jimli Asidiki belum pernah terjadi di dunia. 9 hakim Mahkamah digugat. Mahkamah Konstitusi digugat. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang berisi umur 40 tahun atau pernah kepala daerah bisa menduduki jabatan calon wakil presiden. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi ramai diperbincangkan orang yang mengarah kepada Presiden Joko Widodo menggunakan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan sistem demokrasi. Diduga Presiden Joko Widodo memperalat Luhut Binsar Panjaitan untuk memenangkan kepentingan Gibran Rakabuming ditambah nanti berkembang ke jabatan 3 periode. Saat itu terkenal Luhut Binsar Panjaitan katanya ada big data Presiden Joko Widodo didukung lebih 100 juta 3 periode atau menjabat diperpanjang jabatannya. Tetapi masyarakat sampai melakukan demo stop 3 periode bertentangan dengan aturan hukum hanya boleh di 2 periode. Rupanya sebelumnya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menolak 3 periode jabatan Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan undang-undang. Atas putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak adil sampai 9 hakim Mahkamah Konstitusi digugat ke Komite Etik Mahkamah Konstitusi. Sampai Jimli Asidiki menyatakan belum pernah terjadi di dunia ke-9 hakim digugat ke Komisi Etik Mahkamah Konstitusi yang ikut menyidangkan perkara terkait umur 40 tahun atau kepala daerah bisa menjadi wakil presiden. Sekarang Jimli Asidiki ditunjuk selaku ketua sidang untuk memeriksa 9 hakim tersebut untuk mengetahui kesalahannya masing-masing serta menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ditunjuknya Jimli Asidiki dianggap lebih menguasainya karena Jimli Asidiki mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang dikenal kerjanya baik dan diharapkan nanti dapat menjatuhkan hukuman yang sifatnya adil kepada 9 hakim tersebut yang nantinya bila salah dinyatakan salah tetapi bila benar dinyatakan benar. Bila nanti sudah diputus Jimli Asidiki semua hakim salah berakibat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dinyatakan tidak sah, bisa berdampak kepada Gibran Rakabuming atas posisinya sebagai cawapres Prabowo Subianto yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU tidak bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Harapan saya agar Jimli Asidiki cepat menyelesaikan perkaranya mengingat penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum tinggal beberapa hari lagi untuk mengetahui dapat tidaknya Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang berisi umur 40 tahun atau pernah kepala daerah bisa menduduki jabatan calon wakil presiden. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi ramai diperbincangkan orang yang mengarah kepada Presiden Joko Widodo menggunakan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan sistem demokrasi. Diduga Presiden Joko Widodo memperalat Luhut Binsar Panjaitan untuk memenangkan kepentingan Gibran Rakabuming ditambah nanti berkembang ke jabatan 3 periode di Mahkamah Konstitusi. Saat itu terkenal Luhut Binsar Panjaitan katanya ada big data Presiden Joko Widodo didukung lebih 100 juta 3 periode menjabat atau berpanjang jabatannya. Tetapi masyarakat sampai melakukan demo stop 3 periode bertentangan dengan aturan hukum hanya boleh 2 periode. Rupanya sebelumnya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
sudah menolak 3 periode jabatan Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan undang-undang. Atas putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak adil sampai 9 hakim Mahkamah Konstitusi digugat ke Komite Etik Mahkamah Konstitusi. Sampai Jimli Asidiki menyatakan belum pernah terjadi di dunia ke 9 hakim digugat ke Komisi Etik Mahkamah Konstitusi yang ikut menyidangkan perkara terkait umur 40 tahun atau kepala daerah bisa menjadi wakil presiden. Sekarang Jimli Asidiki ditunjuk ketua sidang untuk memeriksa 9 hakim tersebut untuk mengetahui kesalahannya masing-masing serta menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ditunjuknya Jimli Asidiki dianggap lebih menguasainya karena Jimli Asidiki mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang dikenal kerjanya baik dan diharapkan nanti dapat menjatuhkan hukuman yang sifatnya adil kepada 9 hakim tersebut yang intinya bila salah nyatakan salah, tetapi bila benar nyatakan benar. Bila nanti sudah diputuskan Jimli Asidiki semua hakim salah berarti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dinyatakan tidak sah bisa berdampak kepada Gibran Rakabuming atas posisinya sebagai cawapres Prabowo Subianto yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Harapan saya agar Jimli Asidiki cepat menyelesaikan perkaranya mengingat penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum tinggal beberapa hari lagi untuk mengetahui dapat tidaknya Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sekian dan terima kasih.